Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Masih seputaran RT RW-Net, server RT RW-Net backupnya menggunakan arus DC atau listrik DC atau menggunakan aki dan solar panel. Nah, di video sebelumnya saya sudah menerangkan bagaimana sistem ini bekerja menggunakan sistem hybrid ya teman-teman, hybrid gabungan antara sinar matahari dan listrik PLN. Tapi sekarang saya akan kembali mengupgrade dari perlengkapan ini. Nah, sebelumnya itu kan HTB, kedua buah HTB ini masih menggunakan adaptor. Nah, di luar ada suara geruduk kayak mau hujan. Jadi kedua HTB ini masih menggunakan adaptor. Nah, belum menggunakan backup dari aki juga. Nah, sekarang bagaimana kita akan modifikasi untuk menyalakan kedua HTB ini. Arusnya juga dari aki. Nah, untuk sebagai penggambaran bahwa HTB ini semuanya menggunakan konsumsi daya sebesar 5 volt. Nah, konsumsinya sebesar 5 volt, di adaptornya itu 5 volt 2 ampere untuk masing-masingnya. Nah, karena ini masih menggunakan PLN, saya akan modifikasi agar bisa terhubung dengan sumber daya dari aki. Aki ini kita tahu semua bahwa arusnya adalah 12 volt. Nah, untuk bisa menyalakan HTB ini dari aki, tentunya kita nggak bisa langsung. Kalau langsung ya nanti keluar asap di HTB-nya. Karena dari 12 volt ke 15 volt tentunya diperlukan alat. Nah, yang kita perlukan adalah step down seperti ini. Saya menggunakan step down ini teman-teman. Nah, kurang fokus ya. LM 2596 DC to DC. Di sini ada potensionya. Jadi ini inputnya bisa dari 12 volt, nanti kita turunkan ke 5 volt seperti itu. Nah, jadi ini akan kita gunakan untuk merubah tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt sehingga HTB-nya bisa bekerja sesuai dengan besaran energi yang dibutuhkan, seperti itulah singkatnya. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung membuatnya. Teman-teman bisa menyimak. Nah, di depan kita ini sudah ada step down-nya. Mohon maaf kalau suaranya kurang jelas karena di luar sedang hujan. Nah, untuk mengetahui atau menguji apakah benar alat ini bisa menurunkan tegangan, saya akan contohkan. Nah, di sana sebentar saya geser, sudah ada power supply variable yang untuk nyervis HP. Nah, saya setting di angka 12 volt. Kemudian kita akan langsung jepitkan. Ini ingat teman-teman, jangan sampai kebalik. Di sini ada tulisan in positif dan ini in negatif ya teman-teman. Jadi negatif kita posisikan pada negatif, positif kita posisikan pada negatif, negatif pada negatif, positif pada positif. Nah, lampu merahnya sudah menyala, teman-teman bisa lihat, artinya step down regulator ini sudah bekerja seperti itu. Nah, teman-teman kita akan uji lagi, tidak hanya sampai di sini. Wah, ada suara guduk lagi ya teman-teman, mohon maaf. Nah, saya menggunakan ini ya sebagai alat untuk menguji digital multimeter. Saya letakkan di sini ya. Jadi ini inputnya saya tes dulu apakah benar 12 volt. Nah, di sana 11,9 ya, saya naikkan sedikit biar dapat angka 12. Oke. Nah, 12,3 teman-teman, nggak apa-apa ya, 12,3. Jadi di sisi outputnya saya akan tes juga. Nah, di sisi outputnya 5 volt. Nah, kenapa 5 volt? Karena tadi udah saya putar-putar potensionya. Nah,
Gimana kalau kebutuhan alat yang teman-teman gunakan misalnya 9 volt atau 7 volt atau 8 volt? Caranya sangat mudah. Di sini ada potensio. Ini tinggal saya geser sedikit. Teman-teman tinggal putar saja potensio ini. Nah, kita lihat di voltmeternya berubah kan? Nah, itu dia. Kalau ke kanan dia akan semakin besar, tapi ke kiri dia akan semakin kecil. Saya setting di 5 volt. 5 saja cukup. 5 ya. Oke. 5 saja. Oh, terlalu sudah 5,05, berarti 5,5 volt, tidak apa-apa. Sebagai apa namanya, toleransi. Nah, selanjutnya pada bagian inputnya saya akan solderkan kabel untuk nanti akan disambungkan ke arus aki. Nah, ini dia kabelnya akan saya solder. Lepaskan dulu. Sebentar saya geser kameranya. Nah, karena kita akan menyoldernya di sini. Kalau di sini dia kebakar. Sayang. Saya ambil solder saya dulu. Lepaskan. Sebentar. Nah, ini dia. Kita solder pada bagian in. Kenapa solder tidak panas? Ya, ini posisinya sudah kita solder. Mohon maaf tadi saya nggak bisa ngerekam saat solder karena apa namanya terlalu sulit posisi untuk menyolder. Jadi sudah saya solder positif negatif pada inputnya. Nanti outputnya ini akan kita solder ke kabel untuk konektor ke HTB-nya. Jadi saya akan siapkan dulu konektor HTB-nya dan nanti akan saya solder. Nah teman-teman, jadi posisi step down-nya sudah saya solder. Ini inputnya 12 volt dan ini outputnya 5 volt ke HTB-nya ya. Nah ini saya menggunakan 2 HTB, jadi saya outputnya ada 2. Nah sebelum kita pasang ke HTB-nya kita akan uji dulu apakah ini sudah benar. Jangan sampai ada yang kebalik seperti ini. Saya tes dulu menggunakan PSU. Nah, ini posisinya sudah on. Kita akan tes di sini bagaimana apakah sudah benar atau tidak. Tengahnya positif. Ya, tengahnya positif. Dan ini saya nampakkan di sini aja teman-teman ya. Sebelum kelihatan ya. Oke, itu nilainya negatif. Oke, sudah 5,04 untuk spot yang satu, kemudian satunya lagi saya akan tes juga. Tengahnya positif. Oke, ini malah agak berbeda di masih 5,2 ya. Port yang satunya tadi kita tes lagi. Positif pada tengah dan ya ini 5,1 ya, 5,1 volt, dan yang ini kita tes di 5,1, berarti sama ya teman-teman ya, nggak ada masalah 5,1. Kita akan langsung terapkan ke HTB-nya. Nah teman-teman, untuk dalam proses ini saya
tentunya akan mohon maaf kalau agak kurang jelas ya, jadi saya ambil gambarnya dari belakang saya saja. Untuk jalur inputnya akan saya ambil dari step down ini, nah dalam rangkaian ini. Jadi saya ambil dari pangkalnya ini ya, nanti saya ambil dari sini. Ini akan saya copot sebentar, kemudian saya akan sambung ke sana. Jadi saya akan lepas supaya aman. Nah ini udah kita lepas, switch hubnya juga sudah mati, dan ternyata saya lupa membawa obeng. Jadi saya ambil obeng saya dulu. Obengnya sudah ada, jadi saya buka dulu obeng ini. Hati-hati karena di bawah ini komponen akinya ini aktif ya, jadi saya harus berhati-hati. Komponen akinya aktif dan mikrotiknya juga masih on, jadi saya harus melepas dengan hati-hati. Untuk pemasangannya saya akan seperti ini dulu saja. Nah di samping ini teman-teman masih bisa nampak, jadi caranya saya akan mengambil jalur ini karena di sini yang masuk masih 12 volt, jadi saya akan ambil dari sini. Ininya saya lepas dulu saja dan nanti kabelnya akan saya gabung. Nah, kabelnya akan saya gabung. Nah, positif kita samakan ke positif dan negatif kita samakan ke negatif, jangan sampai kebalik ya teman-teman, karena ini akan sangat berpengaruh kepada alat kita yang menyebabkan kerusakan kalau dia sampai kebalik. Gini ya, begini ini begini lah, begini kembali pasang, positif ke positif dan negatif ke negatif. Teman-teman tidak perlu terburu-buru untuk mengerjakan seperti ini, kerjakan saja dengan santai, walaupun memang saya ini mengerjakan sekitar jam 11 malam, dan saya tadi cek masih ada beberapa pelanggan pencerahan yang masih aktif. Jadi tapi itu pencerahan yang bulanan ya teman-teman, yang bulanan masih aktif. Jadi ya saya cabut saja peralatannya. Mudah-mudahan setelah kita cabut ini dan kita pasang nanti nggak ada kendala, jadi konsumen bisa kembali melanjutkan berinternet dengan lancar tanpa kendala tentunya. Oke, saya pasang kembali ke posisi awal. Oke, sudah. Nah, saya akan memasang ini. Ini yang nanti akan jalur ke HTB. Nah, di HTB kita akan pasang di sini saja. Oke, saya ambil bautnya dulu.
Nah, setelah saya cek ngambil baut, ternyata bautnya tadi kecil. Jadi saya akan gunakan double tape saja. Double tape ini dan saya tempelkan ke posisi yang sekiranya aman. Dari garis pendek tentunya. Nah, saya tempelkan di sini. Oke, sudah tempel dengan pas posisinya, tinggal saya rapikan sedikit kabelnya ya. Dan sekarang saya akan pasangkan ke HTB. Insya Allah saya akan langsung pasangkan ke HTB. Ada 2 HTB yang saat ini sudah saya gunakan ke cabang-cabang dari Juragan wifi.net. Jadi blending dari wifi saya itu Juragan wifi. Nah, kali-kali dong kita jadi juragan. Mudah-mudahan bisa naik haji kan pakai usaha RT RW net. Ini posisi yang kedua ini cukup sulit melepas posisinya. Oke, sudah pasang. Ini rapikan kabelnya sih. Oke, pasang. Sekarang kita sambungkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, HTB-nya udah on kembali teman-teman. HTB-nya udah nyala ya, udah kedip-kedip. Jadi kameranya, nah itu langsung kedip-kedip lagi HTB-nya. Nah itu di bawah itu ya teman-teman ya, yang sebelah kanan ini. Nah ini step down-nya tadi, dan yang ini untuk switch hub dan akses point ke tank outdoor. Nah jadi inilah dia. Nah sekarang sudah menyala ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan konsumen yang tadi sedang spotan malam-malam jam segini, udah hampir tengah malam ini sebenarnya, bisa kembali melanjutkan aktivitasnya. Jadi itu saja video yang cukup panjang gitu pada malam hari ini. Jadi di video berikutnya saya akan membuat tutorial bagaimana membuat backup untuk HTB di klien dan akses pointnya. Nah, saya akan buatkan nanti. Kita akan menggunakan baterai dan step down juga, tapi di video berikutnya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.